segmen sebelumnya tadi kita sudah berbincang mengenai banyaknya hakim yang selingkuh begitu. Tentunya ini sangat mengganggu juga bagi kinerja peradilan hukum di Indonesia. Tetapi ada hal lain juga yang ternyata hingga saat ini dirasa akan begitu mengganjal begitu bagi kinerja peradilan hukum, bagi penegakan hukum di Indonesia. Beberapa lembaga bahkan masih menolak mengenai rancangan undang-undang KUHP dan juga KUHP yang saat ini tengah digodok oleh DPR. Kalau Prof. Gayus, Anda setuju tidak dengan rancangan KUHP dan juga KUHP ini? Sebenarnya rancangan ini kan sudah lama sekali dibahas. Saya pernah juga terlibat ketika sebelum di DPR maupun sekarang di Mahkamah Agung. Yang saya pikirkan adalah hanya 2 pasal saja untuk kaitan dengan MA. Kalau saya mengomentari lembaga lain, KPK misalnya, kemudian ada lembaga lain menggunakan undang-undang spesialis seperti narkotika, terorisme, itu tidak perlu merasa bahwa revisi ini akan mengganggu, mengurangi kewenangan lembaga-lembaga itu, karena ada pasal menjamin di pasal 63 ayat 2 KUHP yang masih berlaku itu menegaskan bahwa terhadap undang-undang yang berspesialis itu tidak dikaitkan dengan undang-undang yang bersifat generalis ini, yaitu KUHP. Itu 100 tahun lebih pembuat KUHP sudah membuat itu. Jadi tinggal saja semua lembaga KPK yang lain itu yang merasa bahwa kewenangan dikurangi, meminta kepada revisi KUHP dan KUHP tetap mempertahankan pasal ini atau ditempatkan pada pasal peralihan. Itu selesai buat mereka. Tetapi kalau MA ada 2 pasal tadi, yaitu pasal 244 peraturan baru, di mana menyebutkan bahwa terhadap putusan bebas di tingkat di pengadilan di bawah MA, di PN misalnya, tidak bisa dibawa ke kasasi, ke MA. Itu dia. Ini sangat mengganggu karena sebenarnya ketika tahun 84 setahun setelah KUHP pada tahun 83 itu diundangkan, karena 81 KUHP itu baru diundangkan 83 sebenarnya. Itu juga dibuat oleh menteri ketika itu, Menteri Kehakiman, sebut Menteri Kehakiman. Itu menerbitkan sebuah keputusan menteri bahwa terhadap pasal 84 ketika itu, 244 itu aslinya 84, untuk dibolehkan diperiksa di Mahkamah Agung untuk menguji apakah betul putusan bebas dari PN itu betul-betul bebas dengan argumentasi kuat dan betul-betul memang baik ya untuk tidak perlu dibawa ke kasasi. Artinya di sana menyebutkan bahwa perlunya dikasasi. Kemudian pasal lain adalah pasal yang ada di Undang-Undang 250 ayat 3 yang menyebutkan di tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak boleh menambah hukuman. Nah, itu dia. Ini sangat fatal. Mengkhawatirkan ya? Mengkhawatirkan karena apa? Karena dakwaan jaksa itu tidak selalu tunggal. Ada dakwaan alternatif dan solidaritas. Ini mengganggu sekali. Ya, karena sebenarnya juga setuju dengan Prof. Gayus. Sebagian setuju, sebagian ini berbeda dengan Prof. Gayus. Itu yang terakhir dulu. Pertama betul bahwa sangat aneh di KUHP itu bahwa hakim agung tidak boleh menambah bebas, tidak boleh kasasi. Dia tidak paham, tidak ada sinkronisasi. Padahal Undang-Undang Mahkamah Agung 1485 pasal 2830 kewenangan Mahkamah Agung adalah kompetensi, kelalaian, penerapan hukum. Jadi ketika PN salah menerapkan hukum, misalnya dia pasal 5 menurut Prof. Gayus Hakim Agung pasal 12, dari situ bisa mengadili sendiri, bisa menambah. Artinya bukan menambah, mengadili sendiri. Hukuman dalam maksudnya 3 tahun, anjirnya sonda lah yang paling gampang. Jadi kalau bisa nambah itu hal yang aneh, membatasi kewenangan Mahkamah Agung. Satu itu. Kedua, ya misalkan bebas. Nah kalau sekarang kan tahu sendiri di PN bebas. Nah, kalau bebas pengawasannya bagaimana? Gitu. Kalau misalkan hakimnya bermain-main, bebas, Mahkamah Agung kan sebagai tawar depan sebagai pengawas. Kalau tidak boleh dia terhadap putusan bebas mengadili lagi, berbahaya. Dulu di KUHP sama. Akhirnya diperbaiki oleh Mahkamah Agung itu jadi jurisprudensi. Itu yang satu. Sepakat dengan Pak Gayus tadi. Itu alasannya. Kedua, memang mungkin agak berbeda dengan Prof. Gayus. Memang betul, kalau KUHP sekarang RUU-nya mencantumkan aturan dan seperti Prof. Gayus katakan, saya sangat setuju. Diberikan lex spesialis. Cuman sayangnya di RUU yang sekarang itu 757 dan 763 mengatakan undang-undang yang berlaku yang bertentangan dengan undang-undang yang sekarang dinyatakan tidak berlaku dan menyelesaikan diri dan diberi waktu 3 tahun. Artinya apa? Nah, sekarang kita lihat. KPK punya kewenangan terhadap tindak pidana korupsi. Yang dimaksud korupsi Undang-Undang KPK adalah Undang-Undang 3199 Junto 20/2001. Disebutin. Nah, kalau undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku dan sekarang pindah delik di pasal di bab 32, bahkan sebagian yang lebih lucu lagi, aneh, hakim dan pegawai negeri terima suap bukan dikorupsi, tidak pidana jabatan. Kalau harusnya korupsi yang banyak kan. Nah, itu dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan ajas lex posteriori darurat legi priori. Hukum yang baru menyampingkan yang lama. Artinya apa?
ya berarti undang-undang korupsi yang lama itu tidak berlaku, KPK tidak punya kewenangan, karena deliknya ada di sana. Pasal kan mengatakan ada lex spesialis. Spesialisnya apa? Karena delik korupsi sudah ada di bab 31 dan 32. Dan kita khawatirkan, gitu kan, dua itu. Betul, kalau pada katakan kalau pasal KUHP yang lama dicantumkan, mencantumkan lex spesialis mengatur itu boleh, tapi itu nggak ada. Nah, kalau itu dimasukkan, boleh mungkin KPK. Yang ketiga, KPP, Hakim Pengawas Pendahuluan. Nah, itu tadi RUU sekarang kan ada, itu kewenangannya luas. Tapi dia nggak ingat, sekarang di DPR sedang dibahas RUU Mahkamah Agung. Lebih lucu lagi, secara terminologi tidak menggunakan HPP. HPP pra-peradilan, terhadap pra-peradilan tidak bisa mengajukan kasasi, artinya tidak ada konsistensi. Betul, dia udah lama diperbaiki. Persoalannya pertambahan bagi saya. Kalau ini sudah lama, katakan 30 tahun yang lalu, 63, kenapa delik korupsi 71 tidak muncul yang sekarang, 99 tidak muncul yang sekarang, belum selesai. Sama pencucian uang, narkotika. Nah, tapi ada apa pasal lain yang sudah kurang lebih ada 100 pasal lebih, sudah kirimkan ke KPK. Ya, baik, ini mengenai hakim pemeriksa pendahuluan itu. Betul. Dari KAI seperti apa? Nanti pengawasannya juga nanti akan seperti apa gitu? Ini juga menjadi pertanyaan. Bagi KAI, saya tidak ikut campur dengan substansi RUU itu ya, pembahasan KUHP itu ya. Tapi bagi KAI, harga mati yang namanya hakim pada dasarnya diawasi KAI, titik. Tidak ada masalah. Kecuali hakim garis. Itu bukan pengawasan di bawah pengawasan KAI. Hakim ya, pertemuan ya. Tapi bagi Anda Bapak-bapak ini terlalu terburu-buru tidak sih untuk disahkan saat ini? Sebenarnya tidak. Ini kan sudah 30 tahun lebih untuk KUHP, kira-kira 10 tahun untuk KUHAP. Saya pikir cukup waktu yang lama. Hanya saja persoalannya itu harus mendengarkan masing-masing lembaga sebagai user, misalnya Mahkamah Agung. Banyak pendapat Mahkamah Agung yang tidak direspon dengan baik. Tadi Kang Asep betul, karena masa peralihan bagi saya itu tidak ditempatkan. Jadi kalau 3 tahun kemudian baru nanti harus menyelesaikan, itu kan sama juga dengan mengabaikan asas yang tadinya ditemukan bahwa untuk lex spesialis itu derogat legi. Baik. Kita tunggu saja tentunya nih ya, masih terus digodok oleh DPR. Dari Undang-Undang Pasal 11 tahun 2012 pembentukan peraturan perundang-undangan yang pemangku kepentingan yaitu Mahkamah Agung, KY, KPK terus dilibatkan. Selama ini kan tidak dilibatkan, itu perintahnya. Seharusnya seperti itu ya. Ada itu perintah undang-undang. Semoga ini juga menjadi masukan tentunya bagi DPR yang dengar Mahkamah Agung ini. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya nanti. Terima kasih Prof Gayus, Pak Eman dan juga Kang Asep sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Sampai di sini Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Feni Anastasia, sampai jumpa.